I'm stuck. Get me out. Something's in here. Come on, let go! Oh my God. Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Sesuai requestan dari kalian, lagi-lagi kita akan membahas salah satu film horor supranatural yang dirilis pada tahun 2024 yang berjudul The Inheritance. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga miliarder yang sangat-sangat kaya raya hingga memiliki kerajaan bisnis yang sangat menggurita di berbagai bidang. Mulai dari perusahaan kuliner, fashion, manufaktur, hingga industri perhotelan, bahkan juga otomotif. Namun suatu hari sang ayah yang sebagai pemilik utama memanggil anak-anaknya kumpul di ulang tahunnya yang ke-75. Dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi satu persatu. Seperti apa kengerian dan keseruan film ini? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan beberapa mobil SUV mewah yang baru saja tiba di sebuah rumah milik keluarga Abernathy. Dan mereka ini adalah 4 bersaudara yang juga merupakan para petinggi di beberapa perusahaan yang berada di bawah naungan Abernathy Empire, yaitu sebuah kerajaan bisnis yang sangat sukses milik Charles Abernathy, ayah mereka. Anak yang pertama bernama Ciji. Ia diberi tanggung jawab oleh ayahnya untuk mengelola perusahaan otomotif. Kemudian ada Melanie yang mengendalikan perusahaan telekomunikasi. Lalu yang ketiga bernama Drew. Ia bersama istrinya Hannah mengelola perusahaan kuliner. Dan Drew ini adalah satu-satunya yang sudah menikah. Dan yang terakhir si bungsu bernama Kemi. Ia adalah seorang influencer yang juga mengelola perusahaan fashion milik keluarga Abernathy. Nah, kedatangan mereka ini karena si ayah mengundang mereka secara resmi. Yang sepertinya si ayah sangat ingin berkumpul dan merayakan ulang tahunnya yang ke-75 ini bersama anak-anaknya. Lalu tak lama asisten pribadi ayahnya yang bernama Miles pun datang. Ia segera mengajak mereka masuk. Namun ketika di dalam, Hannah mulai menyadari kenapa rumah ini sangat sepi, tidak seperti biasanya. Miles pun lalu menjelaskan bahwa ayah mereka telah meliburkan semua asisten rumah tangga hari ini. Mereka lalu bertemu dengan sang ayah, Charles Abernathy. Namun saat itu, Charles terkejut melihat Drew membawa istrinya. Charles mengatakan bahwa undangan ini sebenarnya ditujukan hanya untuk anak kandungnya saja. Namun begitu, ia tak masalah jika Hannah ada di sini. Charles lalu menjelaskan bahwa sebentar lagi ia akan mati, karena ada seseorang yang akan membunuhnya malam ini. Dan hanya memiliki waktu sampai dengan tengah malam tepat di ulang tahunnya yang ke-75. Maka ia menyuruh anak-anaknya pulang agar bisa menjaganya. Charles mengatakan ia telah menulis surat wasiat yang berisi tentang pembagian warisan. Apabila ia selamat dan masih hidup, maka semua harta kekayaannya akan dibagi kepada anak-anaknya. Namun apabila malam ini ia terbunuh, maka seluruh kekayaannya akan didonasikan kepada yayasan. Dan anak-anaknya tidak akan kebagian sepeser pun dari kekayaan miliknya. Setelah itu Charles menyuruh asistennya Miles pergi dan mengunci semua pintu rumah untuk memastikan agar tidak ada yang bisa masuk. Mereka lalu turun dan mulai mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Mereka menganggap mungkin ayahnya hanya menguji mereka saja dan tidak benar-benar ada yang akan membunuhnya. Setelah itu mereka masuk ke kamar masing-masing. Sementara Kemi masuk ke ruang bawah tanah tempat penyimpanan minuman. Ia berniat akan mengambil beberapa botol seperti biasanya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam. Ia lalu memeriksanya, namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tiba-tiba Kemi melihat ada bayangan gelap yang bergerak mendekatinya. Kemi sangat ketakutan. Ia segera berlari menuju pintu, dan sialnya, pintu rupanya terkunci dari luar. Untungnya Ciji mendengar teriakan Kemi, dan segera membukakan pintunya. Kemi lalu mengatakan ada sesuatu di bawah yang mengejarnya. Namun dengan santai, Ciji mengatakan mungkin itu hanya halusinasinya saja, sambil melirik ke arah botol minuman yang dipegang oleh Kemi. Sementara itu, Drew dan Hannah kembali ke ruangan ayahnya. Mereka berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Charles lalu menjelaskan bahwa dulu ketika bisnisnya belum sebesar sekarang, ia pernah melakukan perjanjian bisnis yang melibatkan nyawa seseorang.
Dan akibat dari perjanjian itu, malam ini akan ada seseorang yang datang padanya tepat di hari ulang tahunnya yang ke-75. Di sisi lain, Shiji berusaha mengisi waktunya dengan bermain biliar. Namun ia terkejut karena tiba-tiba gelas minumannya terbalik dengan sendirinya. Namun saat berbalik, ia kembali terkejut karena ternyata bola biliarnya sudah tersusun kembali dengan rapih seperti sedia kala. Untungnya saat itu Melanie datang dan membuat Shiji menjadi sedikit tenang. Sementara itu Kemi sedang berada di kolam renang dan sedang merekam video. Namun ia terkejut karena tak sengaja ia melihat ada seseorang di belakangnya. Ia lalu berbalik dan memeriksa. Namun rupanya tidak ada siapa-siapa di sana. Kemi lalu melanjutkan rekaman videonya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang memukul kepalanya dan mendorongnya ke dalam kolam hingga ia pun tewas. Lalu beberapa saat kemudian saudaranya yang lain tiba di kolam dan sangat terkejut melihat Kemi yang ternyata sudah tewas. Mereka menduga ini bukan sekedar kecelakaan, melainkan ada seseorang yang telah membunuhnya. Shiji lalu berkata bahwa tidak mungkin ada orang lain yang bisa masuk, mengingat sistem keamanan rumah ini sudah sangat ketat. Shiji lalu menduga bahwa pelakunya adalah salah satu dari mereka. Dan di sini, satu-satunya orang yang bukan anggota keluarga Abernathy adalah Hannah. Mendengar ucapan Shiji, Drew menjadi marah. Ia menganggap tuduhan Shiji tidak berdasar, karena selama ini Hannah selalu bersamanya dan tidak mungkin juga Hannah tega melakukannya. Mereka lalu memberitahu kabar mengenai kematian Kemi kepada ayahnya. Charles lalu turun dan memeriksa mayat Kemi. Kemudian sambil menangis ia mengatakan bahwa kematian di keluarganya ini tidak bisa dihindari. Mereka semua terkejut mendengar ucapan Charles dan bertanya siapa yang membunuhnya. Charles lalu menjelaskan bahwa dulu sebelum bisnisnya berkembang, ia melakukan perjanjian bisnis yang berdampak terhadap nyawa seseorang. Dan rupanya, saat ini perjanjian itu telah membuat sesuatu memburu dirinya. Charles pun lalu mengatakan apabila mereka menginginkan pembagian harta warisan, maka mereka harus mulai menjaga keselamatan dirinya agar tetap hidup sampai besok pagi. Shiji lalu mengambil sebuah senapan. Ia berencana akan mengurung dan menjaga ayahnya di ruang perpustakaan sampai matahari terbit. Kemudian ia tetap menuduh Hannah yang harus bertanggung jawab atas kematian Kemi. Hannah yang mendengar ucapan Shiji itu pun sangat terkejut. Ia membela dirinya bahwa hubungannya dengan Kemi baik-baik saja. Bahkan ia tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Selanjutnya Drew dan Hannah kembali ke kolam renang untuk mencari petunjuk. Namun betapa terkejutnya mereka, ternyata mayat Kemi sudah tidak ada di sana. Hannah yang ketakutan pun lalu berusaha memukul pintu dan jendela agar bisa keluar dari sana. Namun Drew mengatakan hal itu akan sia-sia saja, karena semua jendela di rumah ini telah dipasangi sistem anti peluru oleh ayahnya. Di sisi lain, Melanie sedang berada di kamarnya. Ia terkejut melihat sebuah lukisan yang terlihat seolah menatapnya. Namun untungnya, saat itu Shiji masuk. Di sini Shiji mengatakan ia sangat yakin jika pelaku yang membunuh Kemi adalah Drew dan istrinya. Maka ia mencoba meyakinkan Melanie agar mau menyingkirkan Drew dan istrinya bersama-sama. Dan berjanji akan membagi dua harta warisan ayahnya untuk mereka berdua. Sementara itu Drew sedang mengajak Hannah menuju gudang penyimpanan barang-barang antik milik ayahnya dan akan mencoba keluar melalui lift barang. Namun saat akan masuk Hannah sangat terkejut. Rupanya ia melihat ada sosok misterius di dalam lift itu. Drew lalu menarik Hannah dan berlari menjauh dari lift. Lalu tiba-tiba sebuah patung di ruangan itu bergerak sendiri menghalangi mereka. Dan saat berhasil keluar dari ruangan itu tak sengaja terlihat ada sosok mengerikan di dalam. Mereka lalu menuju ruang perpustakaan untuk menemui Charles. Namun tak sengaja, sekelebat mereka melihat Charles sedang berjalan menuju ke ruang brankas. Mereka lalu mengikutinya. Namun ketika memeriksa di dalam, mereka tidak melihat siapapun di sana. Dan tiba-tiba pintu brankas pun tertutup dengan sendirinya, membuat mereka terkunci dan terjebak di dalam. Di sisi lain ternyata Shiji dan Melanie lah yang telah menutup pintu brankas itu dari luar. Mereka lalu pergi meninggalkan Drew dan istrinya di sana. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan dari belakang. Dan saat berbalik mereka melihat sosok bayangan hitam menyerupai manusia, namun kemudian memudar. Melanie lalu mendekat untuk memeriksa. Ia lalu melihat ada bekas jejak kaki basah yang ada di karpet, yang mengarah ke ujung lorong.
Lalu tiba-tiba tubuh Melanie melayang dengan sendirinya dan tidak bisa digerakkan. Ia memohon kepada CJ untuk menolongnya. Namun sebelum CJ bergerak, tubuh Melanie sudah terseret, dan ketika CJ mengejarnya ternyata Melanie sudah tidak ada di sana. Beberapa saat kemudian Melanie tersadar dan tiba-tiba sudah berada di kamar Cammy. Saat itu ia melihat ada jejak kaki menuju ke lukisan adiknya. Ia lalu mendekati lukisan itu dan melihat ada darah yang menetes dari lukisan itu. Lalu tiba-tiba sosok dalam lukisan itu keluar menyerang Melanie. Namun untungnya CJ datang tepat waktu. Ia sangat terkejut melihat mayat adiknya hidup kembali dan sudah menjadi sosok hantu yang menyeramkan. CJ lalu mengarahkan senjatanya ke arah sosok Cammy dan menyuruhnya segera pergi. Namun sosok hantu Cammy itu malah mendekat ke arahnya, yang akhirnya membuat CJ melepaskan tembakannya. Setelah itu sosok hantu Cammy tiba-tiba menghilang, dan ternyata tembakan CJ rupanya malah mengenai dada Melanie, yang tentu saja membuat Melanie tewas saat itu juga. Setelah itu akhirnya CJ menyadari jika Drew dan Hannah tidak bersalah atas kematian Cammy, melainkan ada entitas jahat yang berkeliaran di rumah ini. CJ lalu segera membebaskan Drew dan Hannah dari ruang berangkas. Ia mengatakan ada sosok iblis di rumahnya yang membuat dirinya tak sengaja menembak Melanie. CJ lalu meminta Drew dan Hannah mencari jalan keluar, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian iblis ini. Namun tiba-tiba CJ kembali bertemu dengan sosok hantu Cammy yang membuat dirinya terkejut dan tak sengaja jatuh ke lantai dasar. Lalu saat itu juga muncul sosok lain yang menyerupai Melanie yang mendekatinya dan menghisap jiwa CJ hingga ia pun tewas. Sementara itu Drew dan Hannah yang berada di sebuah ruangan mendengar teriakan CJ. Mereka segera turun, namun tidak menemukan CJ. Mereka lalu pergi ke perpustakaan untuk menemui ayahnya, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Charles lalu mengatakan bahwa dulu dia telah melakukan perjanjian dengan iblis agar mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dengan imbalan jiwanya yang akan diambil oleh iblis pada usia 75 tahun. Namun akhir-akhir ini ia merasa tidak siap untuk mati dan masih ingin melanjutkan kekuasaan dan kekayaannya selama 1 periode lagi. Ia lalu melakukan perjanjian ulang dengan iblis, yang mana iblis akan mengambil nyawa anak-anaknya sebagai gantinya, dan akan membiarkan dirinya hidup sebagai keturunan terakhir Abernathy. Setelah mengatakan itu, Charles lalu mengambil senjatanya dan tiba-tiba menembak Drew, anaknya, tepat di hadapan Hannah. Charles lalu berkata kepada Hannah bahwa sebelum jam 12 malam hanya boleh ada 1 keturunan Abernathy yang hidup, yaitu dirinya. Charles lalu menembak Hannah, namun tembakannya meleset. Hannah lalu kabur dan bersembunyi di ruangan bawah, sementara Charles terus mengejarnya. Untungnya saat itu Hannah menemukan senjata milik CJ. Ia lalu mengambilnya dan langsung menembak Charles dan mengenai perutnya. Charles lalu ambruk, kemudian sebuah jam besar jatuh menimpa tubuhnya. Hannah lalu menghampirinya dan berkata bahwa sebenarnya ia dan suaminya datang membawa hadiah untuk Charles. Namun mereka tidak pernah punya kesempatan untuk memberikannya. Hannah lalu mengeluarkan amplop berisi gambar USG bayinya, yang berarti Charles memiliki cucu dari anaknya Drew. Hannah lalu mengatakan sekarang sudah mendekati jam 12 malam, dan dia masih memiliki 1 orang keturunannya, yaitu cucunya. Maka Charles telah dianggap gagal oleh iblis, dan iblis akan tetap mengambil jiwanya. Charles lalu memohon kepada Hannah agar menyelamatkannya, dan berjanji akan memberikan sebagian kekayaannya kepada Hannah. Namun di sisi lain ternyata ada sosok iblis yang sedang memperhatikan dan mendengar ucapan Hannah. Dan akhirnya waktu Charles pun habis. Tepat di jam 12 malam iblis perlahan mendekati Charles dan langsung mengambil nyawanya. Sementara itu di pagi hari Miles sudah kembali ke rumah, dan ketika membuka pintu, Hannah langsung keluar dan mengatakan semua orang sudah mati. Dan mulai saat itu Hannah beserta bayinya telah resmi menjadi pemilik semua kekayaan milik keluarga Abernathy. Sesuai surat wasiat Charles yang berisi seluruh kekayaannya akan dimiliki oleh keturunan terakhir Abernathy. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Di cerita kali ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Charles telah melakukan ritual pesugihan di masa lalunya untuk memiliki kekayaan dan kekuasaannya. Namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa menghindari takdirnya walaupun ia telah mengorbankan jiwa anak-anaknya. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa terus menonton video-video horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.